balik lagi di sini gua AA Wirya. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi sesuai dengan judul video kali ini, gua ingin sharing kepada teman-teman bagaimana tips untuk menghemat bahan bakar dari mobil ketika kita mengendarai mobil dengan kapasitas mesin yang besar. Nah, jadi kebetulan gua saat ini sedang mengendarai mobil Kia Sorento dengan kapasitas mesin 2400 cc ya. Ini menggunakan bahan bakar gasolin. Nah, untuk sebagian besar orang pasti berpikir bahan bakar gasolin apalagi mesin kapasitasnya besar itu pasti boros seperti itu. Nah, tapi di banyak video gue selalu bilang kalau mobil ini irit. Nah, dari sudut pandang orang lain mungkin ada yang bilang mobil ini boros, ada yang bilang mobil ini irit, segala macam, terserah. Ya, jadi sharing kali ini gue bagikan berdasarkan apa yang gue lakukan terhadap mobil ini, sehingga gue bisa mendapatkan feel mengemudi yang nyaman tapi juga tetap irit untuk bahan bakarnya. Nah, jadi hal yang perlu gue pertegas dari permasalahan seperti ini adalah karakter mengemudi. Nah, jadi karakter mengemudi itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menghemat bahan bakar. Jadi kalau teman-teman ingin menghemat bahan bakar, ya teman-teman harus pahami karakter mengemudi teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman orangnya itu suka ngebut, kemudian juga suka memacu akselerasi, tapi ingin bahan bakarnya awet, bahan bakarnya irit, kan mustahil gitu loh. Nah, jadi itu adalah hal yang pertama. Jadi kita itu harus bisa memahami mobilnya. Jadi kapan harus ngebut, kapan harus santai, kita harus tahu. Dan itu memang tiap orang berbeda-beda ya dalam mengendalikan mobilnya, dalam memperlakukan mobilnya. Tapi kalau gue memang tipe orang yang santai. Jadi gue tidak akan ngebut kalau tidak dibutuhkan. Jadi gue tuh akan ngebut kalau seperti sedang menyalip, kemudian juga jalanan kosong. Tapi gue ngebutnya itu bukan ngebut-ngebut yang racing gitu ya. Gue tuh ngebutnya tuh konstan. Jadi kalau memang jalanan di depan itu kosong, ya gue ngebutnya konstan. Dan tentu dalam memacu akselerasi gue tidak pernah mendadak. Jadi dari sekarang nih mobilnya itu santai, tiba-tiba ngebut, gue nggak pernah seperti itu. Dan tentu ketika kita memacu akselerasi seperti itu, bahan bakar yang diperlukan itu tentu akan lebih besar dan itu akan menyebabkan boros. Nah, kemudian juga tips menghemat bahan bakar itu ada di fitur dari mobilnya sendiri. Nah, di mobil-mobil sekarang itu sudah tersedia fitur yang namanya itu Eco Mode. Jadi ada Eco Mode, ada normal mode, ada sport mode. Nah, jadi teman-teman harus memahami ketiga dari mode berkendara ini. Yaitu yang pertama ada sport mode. Nah, jadi sport mode ini akan menyebabkan mobil teman-teman mesinnya itu lebih meraung. Jadi lebih cepat, lebih kencang, lebih sigap seperti itu. Dan tentunya mode sport ini akan digunakan di situasi yang memang genting ya. Jadi mungkin ingin menyalip atau mungkin di jalan tanjakan, kan kita membutuhkan akselerasi yang jauh lebih tinggi. Kemudian untuk di normal mode, nah normal mode ini adalah mode berkendara yang mana mesinnya itu pada mode normal. Jadi mode yang biasa-biasa saja, yang memang standar dari mesinnya itu. Jadi kita bisa pelan-pelan, kita bisa ngebut. Jadi ya tidak ngebut-ngebut banget, sebenarnya berbeda dengan tipe sport. Nah, kemudian juga untuk mode eco. Nah, ini yang gua selalu gunakan mode eco ini karena memang gua karakternya itu bukan pengemudi yang ngebut ya. Gua itu orangnya santai. Jadi menggunakan eco mode ini benar-benar pilihan gua. Selain bisa menghemat bahan bakar juga, kita menyetirnya itu jadi lebih rileks seperti itu. Saat kita ingin memacu kendaraan, memang di eco mode ini dia tuh seperti di jeda gitu ya. Seperti ada jeda, jadi tidak langsung maju, tidak langsung melesat seperti itu akselerasinya. Berbeda kalau gua pindahkan ke sport mode. Nah, karena memang gua orangnya itu santai, jadi ditambah karakter mengemudi gua santai, ditambah juga fitur dari mobilnya ada eco mode, ya itu benar-benar membantu banget untuk mobil dengan kapasitas cc besar ini jadi lebih irit. Nah, jadi itu dia tips yang gua bisa bagikan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yaitu di bahan bakar. Nah, jadi kalau teman-teman mobilnya itu mesinnya disarankan menggunakan bahan bakar A, teman-teman jangan menggunakan bahan bakar B. Karena perbedaan dari bahan bakar itu akan menyebabkan mesinnya itu tentu akan jauh lebih boros. Nah, contoh, mesin dari mobil Kia ini sesuai yang gua sudah dapatkan informasinya itu sudah menggunakan mesin Euro 4. Jadi mesinnya ini sudah
kalau bisa dibilang mungkin sudah kelas dunia ya, sudah canggih, sudah kekinian. Dan itu disarankan oleh Kia-nya sendiri menggunakan bahan bakar Pertamax. Nah tentu dengan mesin yang seperti itu, gua menggunakan bahan bakar Pertamax kan tentu match dong, tentu cocok dong. Jadi memang dari kompresi mesin yang besar itu, kita menggunakan bahan bakar Pertamax, tentu menjadi mesinnya itu lebih halus, kemudian juga tentunya lebih awet, dan itu secara tidak langsung akan menyebabkan mesin dari mobil ini menjadi irit. Nah beda hal kalau semisal gua disarankan menggunakan Pertamax, tapi gua mungkin menggunakan premium atau menggunakan Pertalite. Oke, memang harga dari premium atau Pertalite itu memang lebih murah daripada Pertamax. Tapi setelah sekian lama kita menggunakan mobil itu, kan pasti ada kerak-kerak dong di dalamnya. Ada, kalau kita bilang itu ya mungkin bahasa awamnya itu ada kayak sampah-sampahnya lah gitu di dalam. Dan itu tuh semakin lama akan membuat kinerja mesin itu semakin berat. Dan juga mungkin teman-teman ada yang bisa tambahkan, bisa komen di bawah. Dan secara tidak langsung itu akan menghambat kinerja dari mesin, dan tentunya akan membuat mesin itu mungkin menjadi lebih capek, kemudian juga menjadi lebih lemot, menjadi banyak jedanya. Dan walau bahan bakar yang kita gunakan itu harganya murah, tapi karena kinerja mesinnya sudah menurun, keawetan juga sudah menurun, dan tentunya itu akan membuat boros teman-teman. Jadi mungkin nanti knalpotnya akan mengeluarkan asap hitam, kemudian juga ada sedikit ngelitik, dan itu karena dia tidak cocok dengan bahan bakarnya. Dan tentu bahan bakar itu sangat mempengaruhi dari keawetan dari mesin dan juga keawetan dari konsumsi bahan bakarnya. Oke, jadi sekarang gua akan tutup aja dulu nih panoramic roofnya, karena cuacanya sudah mulai agak siang ya, sudah mulai panas, dan seperti ini kan lebih enak. Jadi lebih apa ya, lebih nyaman lah gitu, tidak terlalu panas. Nih tadi panas banget. Dan memang gua di mobil ini untuk aki itu harus selalu dicek, selalu dijaga, harus selalu, ya pokoknya harus selalu diservis juga, karena aki itu kan yang mendukung terjadinya pembakaran pada mesin, jadi yang menghasilkan percikan listrik lah seperti itu. Nah kalau akinya itu lemah, mobilnya tentu tidak bisa hidup, dan atau bahkan mesinnya itu tidak bisa bekerja maksimal. Jadi mungkin aki itu ada pengaruhnya juga ya, karena memang gue kebetulan ini menggunakan aki yang kapasitasnya itu kalau nggak salah 45 apa gitu, pokoknya isi 45 nya gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang ngerti aki bisa komen di bawah, karena memang aki itu sangat mendukung kinerja dari mobil. Nah jadi itu juga ada pengaruhnya mungkin ya terhadap mesin, karena memang kalau pembakarannya sempurna, percikan apinya itu sempurna, ya tentu kinerja dari mesin itu akan jauh lebih ringan dan tentu akan menghemat bahan bakar. Nah mungkin itu saja yang bisa gua sharing ya untuk di video kali ini, yaitu bagaimana tips yang gua lakukan untuk menghemat bahan bakar dari mobil kapasitas besar, dan tentunya bahan bakarnya gasolin. Oke, jadi kita bisa rangkum sedikit, yaitu yang pertama adalah karakter mengemudinya. Karakter mengemudi itu harus yang santai-santai aja, jadi harus memahami mobilnya. Jadi kita harus bisa prediksi kapan harus ngebut, kapan harus santai, kapan harus pelan, ya pokoknya kapan yang biasa-biasa aja. Kemudian juga yang kedua adalah di penggunaan bahan bakar. Nah di bahan bakar tentunya harus cocok dengan saran atau rekomendasi untuk mesinnya. Kemudian yang ketiga itu adalah di akinya. Di aki itu harus selalu dicek, harus selalu diservis. Kalau memang akinya sudah lemah ya sebaiknya diganti aja, atau mungkin disetrum lagi ya. Yang terakhir adalah di fitur dari mobilnya sendiri. Nah jadi untuk teman-teman yang mobilnya sudah ada fitur Eco Mode, itu beruntung sekali, karena itu tentu akan mendukung keiritan dari bahan bakar mobil teman-teman sendiri. Oke, jadi sampai sini dulu video gua kali ini, dan jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa, bye.